ada dorongan yang tidak bisa dijelaskan untuk menyentuhnya dengan jari. Dia berniat mengangkat tangan untuk menyentuh kedua telur itu, supaya goyang. Wajah emasnya menunjukkan ekspresi kesakitan. Sistem, kamu telah mengaktifkan suara hati dari seorang malaikat. Wajah pria di pintu mengeluarkan suara, planet ini semakin dingin, takutnya bahkan lidah tidak bisa menghangatkan jasadku, aku bisa merasakannya mati perlahan-lahan. Planet terakhir pasti belum dikenal, dia mendengarkan dan menilai, sepertinya ini memiliki prinsip kerja yang mirip dengan batu giok. Wajahnya terus bercerita, setelah misteri datanglah kita, mungkin tahun itu aku tidak seharusnya bertindak sembarangan, atau jika planet ke-10 masih ada, mungkin semua ini tidak akan seperti misteri. Sebut saja misteri, wajahnya tiba-tiba ceria, kapan orang itu akan kembali ke sini, aku sudah sekarat, sekarang, aku harus menemukan jalan yang luar biasa. Suara pria itu menjadi sangat sedih, sudahlah. Tidak perlu memikirkan itu lagi, untuk melakukan itu, aku harus menerima beberapa resiko, sebelum bereinkarnasi, aku harus mengingat kalimat ini. Lakit mendekat untuk mendengar lebih jelas, menebak-nebak kalimat ini pasti kunci untuk menemukan reinkarnasinya. Melihat pria yang berdiri di pintu lama tidak berbicara, Lakit tidak sabar mendorong, cepat katakan kamu sedang bergumam apa. Apa yang akan terjadi pasti akan terjadi, wajah dua gadis itu mencuat, mencium Lakit secepat kilat. Kamu tertegun, mata terbuka lebar menyerap gambar terakhir dari Mr. Meloquitia. Danau yang jernih mengelilingi istana musim gugur yang kuning, air kelabu dan gunung putih memantulkan taring dari ular raksasa. Pada hari ketika segalanya siap untuk dihancurkan, saatnya aku harus kembali. Seorang gadis kecil berambut pirang dengan mata merah menoleh ke belakang dengan ekspresi sedikit menyesal. Lakiat, dia adalah reinkarnasi dari Mr. Bintang. Sistem, gambaran refleksi, telah berakhir. Ciuman manis itu baru saja terputus. Sistem, di balik gerbang cahaya adalah materi utama dari planet Mr. Kror. Kamu berbalik tegas, jadi reinkarnasi dari Mr. Sudah sampai Mr. Tetapi sepertinya, dia memiliki perasaan khusus terhadap nama misteri itu. Sambil berbicara, Kiet memanggil penulis angin untuk memberi pria dengan rambut kuning itu satu pukulan. Dia terbenam dalam pikirannya, merasa kata-kata yang datang dari lubuk hati itu, penuh dengan penyesalan dan kerinduan terhadap misteri. Apa misteri itu terkait dengan planet ke-10 dalam legenda? Tidak perlu berpikir terlalu banyak, cukup temukan reinkarnasi dari Mr. Dan kita akan segera tahu jawabannya. Dia melihat ke belakang, tunggu. Rumah emas ini tidak bisa ditinggalkan di sini, jika sampai diketahui oleh kelompok penyelamat, akan sangat buruk. Aktifkan dunia tersembunyi. Hades dan para iblis kecil sudah lama tidak dipanggil, tampak sangat gembira. Tuan, kami sudah datang. Lakiet memerintahkan mereka, bantu aku memindahkan ini. Mereka bersemangat dan menjawab, mengerti, kami akan menghancurkan pintu itu sekarang juga. Tetapi Lakiet melambaikan jari, tidak, Hades mengerti, jadi kami akan memindahkan seluruh rumah ini. Kamu masih menolak? Tidak, mereka bingung, jadi kami memindahkan seluruh gunung ini. Benar, Lakit mengacungkan jari jempol. Dia berbalik tidak lupa memberi perintah. Sandy, tolong jagakan mereka, semoga saat aku kembali gunung ini, sudah menjadi milik kita. Gadis itu memberi isyarat, oke. Lakit memperkirakan bahwa mungkin ada banyak harta karun di bawah gunung ini, waktu sangat mendesak, jadi kami hanya bisa memindahkan ke dunia tersembunyi dulu, dan pelan-pelan menyelidiki nanti. Selain itu, tidak boleh meninggalkan petunjuk apapun untuk kelompok penyelamat. Setengah jam kemudian di kuil Bahma, Lakiet berdiri di depan gerbang putih bersih. Roh suci Bahma memberitahunya, ini adalah jalan menuju dunia materi utama Mr. Pra. Lebih aman dan nyaman daripada Sungai Giap dan kamu harus ingat, Dorothy hanya bisa bergantung pada hari itu. Dewa Kuda Putih Roh Dewa memastikan, tenang saja, aku akan berusaha sekuat tenaga, kamu sampaikan terima kasihku kepadanya via. Ia juga mengingatkan, ini adalah perjalanan panjang, jadi sebagai ungkapan terima kasih, aku akan memberimu seekor kuda untuk menemanimu. Tetapi kamu menolak, baiklah, aku menerima niat baik dari Dewa Kuda Putih ini. Tanpa menyembunyikan apapun, aku sudah punya beberapa sarana transportasi berkualitas tinggi, menambah kuda hanya akan mengambil ruangku saja. Dewa Kuda Putih berkata, baiklah. Terdengar suara langkah kaki kuda mendekat, diiringi suara ceria, Dewa Kuda Putih, aku sudah datang. Nada suara Dewa Kuda Putih terdengar sedikit menyesal. Lizzie, kamu membuatku harus berusaha ekstra untuk datang, saat ini aku tidak kekurangan sarana transportasi. Kamu menoleh ke kuda itu. Tiba-tiba ekspresimu sangat sulit diungkapkan. Ternyata, ini bukan kuda biasa, melainkan seorang centaur. Dia menjawab, sangat disayangkan, orang memanfaatkan kesempatan ini untuk jalan-jalan di dunia material. Informasi muncul, kuda Lizzie, level 59, makhluk aneh, ciri-ciri, sehari berlari ribuan bentuk, berlari jarak jauh, kecepatan rata-rata 120 km per jam, tahan banting dan kuat, bisa berlari 168 jam non-stop tanpa merasa lelah. Selain itu, ada juga susu kuda ajaib, susu kuda yang dapat menghilangkan semua penyakit, memulihkan semangat dan sementara meningkatkan kemampuan jiwa, dosisnya 3 kali sehari. Lakiet berbalik lebih cepat dari Pancake, langsung menerima hadiah itu. Niat baik Dewa Kuda Putih, bagaimana mungkin aku bisa menolak? Setelah meninggalkan wilayah Sheton, Lakiet tiba di dunia material. Ia menikmati sensasi yang familiar, benar-benar suasana manis, membuat orang merasa nostalgia. Bagaimana menurutmu Lizzie?
Kamu menoleh dan tidak melihat sosok gadis itu, panik mencarinya. Di mana kudaku? Lizzie diserang oleh monster yang menggigit separuh tubuhnya. Dia berteriak, aku ada di sini. Lahyet segera menggunakan kaki angin dewa. Menendang monster itu pergi. Sistem, kamu telah membunuh tubuh dewa darah hitam? Dia mendekat dan bertanya, Lizzie, kamu bagaimana? Gadis itu menangis terseduh. Wah, menyebalkan. Dunia material ini tidak menyenangkan sama sekali tidak damai seperti dalam legenda, bahkan lebih kacau daripada di neraka. Hanya saja aku belum menyadari nilai sebenarnya dari perjalanan ini, aku tidak mau menyerah. Lizzie sedikit melepas lapisan luar, berkata dengan nada seolah mengeluh, ini adalah susu kuda yang aku simpan untukmu, semoga kamu tidak menolak, biarkan aku melayanimu sekali lagi sebelum aku pergi. Lahyet menghindar dari tatapan menggelikan menjelaskan, jangan berpikir yang aneh-aneh, lukamu tidak membahayakan nyawamu, tunggu kamu sembuh, baru melayaniku juga tidak. Apa-apa? Dia memanggil, Sandy, gadis kecil itu muncul dengan senyum, aku sudah datang, Tuan. Lahyet menunjuk Lizzie yang tergeletak, memerintahkan, cepat bawa dia ke tempat penyembuhan. Sandy tampak murung, baiklah, sistem. Sandy menyadari dirinya akan segera ditinggalkan, Tuan sedang rapuh. Lahyet merasa bingung, kenapa kalian semua suka berpikir yang aneh-aneh. Hanya tinggal sendiri di Misha, dia menghela napas lega dan mengumpulkan semangat. Merasakan tanda-tanda, sepertinya seluruh area dipenuhi bau darah hitam setelah kepergianku, sudah menyebar pada tingkat tertentu, orang ini tahan banting, sekarang tidak berpura-pura lagi, pasti merasa sangat percaya diri, kan? Setelah itu, dia memanggil keseimbangan untuk kembali ke kuil, untuk memeriksa terlebih dahulu, hubungan antara dirinya dengan Sansonia, dan anak kecil itu terputus oleh sebuah kekuatan. Dia berpikir pasti telah diserang oleh darah hitam, semoga mereka masih bisa bertahan. Pengumuman, Liso meminta untuk mengatur tautan super emosional. Lakyet tampak sangat kesal, lagi-lagi dia, orang ini mengganggu sekali, lalu memutuskan untuk memblokir Lizzo. Orang itu hampir membuatnya terjepit. Dia berhasil lolos dari satu serangan, membungkuk dan mengumpat, siapa yang sedang menyerang di sana? Akurasinya parah banget. Dia memperhatikan dan melihat sosok wanita yang sedang bertarung melawan monster darah, Lakyet langsung mengenali, itu dia. Monster darah menyerang tapi dengan cepat bisa menghindar, dia memanggil nama cewek itu, Chen. Dia melancarkan serangan Long Kuyet untuk membalas, Lakyet sedikit terkejut. Long Kuyet, apa itu? Aku bahkan belum belajar Baho Kuyet. Energi maksimum dilemparkan ke arah monster darah, tapi monster itu hanya mengulurkan satu tangan untuk menahan serangan. Monster itu mengunci kaki Cem, sambil bertanya dengan nada merendahkan, tidak ada pertahanan sama sekali. Dengan cepat monster itu menggunakan tangan satunya untuk menyerang Cem. Dalam situasi genting, Lakyet berhasil menggunakan View Fan Chuang untuk menghancurkan monster itu, menyelamatkan Cem. Dia melompat dari atas menanyakan, hei Cem, kamu mengenali aku juga? Cem juga berteriak, guru. Kemudian dia berlari ke arah Lakyet, akhirnya kamu kembali juga. Penampilan Cem yang tinggi membuatnya hampir pusing. Sudah lama tidak bertemu, kamu sudah besar ya, wajar saja, kamu kan Rit. Dia bertanya, kamu baik-baik saja. Orang-orang dari monster darah tidak datang mengganggu semua orang, selain itu hubungan antara dia dan Tio Kui juga terputus. Sebenarnya ada apa? Cem berkata, cerita ini panjang, duduklah, aku akan bercerita pelan-pelan. Lakyet setuju, tiba-tiba tertarik dengan lingkaran sihir yang mereka duduki. Ini apa? Dia dengan bangga menunjukkan, ini adalah lingkaran sihir, aku baru belajar ini, kamu mendesak. Kamu juga belajar sihir, perkembangan yang tidak kecil, tentu saja, aku akan menunjukkan padamu. Tiba-tiba, Lakyet melancarkan View Fan Truong dan menghancurkan orang di sampingnya, dia tahu bahwa dengan kecerdasan Cem, dia pasti tidak belajar sihir yang rumit. Sistem, bunuh inkarnasi dari Dewa Monster Darah, inkarnasi Miosa memperoleh keahlian dari Miosa, aroma tubuh yang memabukkan. Kamu bisa mengeluarkan zat cair dengan aroma tubuh, setelah menyebar, dapat mengoksidasi jiwa, dia mengangguk faham, inkarnasi, hampir bisa sulit dibedakan antara yang asli dan yang palsu, kalau bukan karena pengertian absolut dari Pahong Dip yang memberikannya, mungkin hari ini itu akan jatuh ke tangannya. Melihat lingkaran sihir di bawah kakinya, Lakyet memperkirakan, teleportasi ini hanya menuju jurang, menggunakan orang yang dikenali sebagai umpan untuk mengusirnya sekali lagi, bisa menemukan jejaknya dalam waktu singkat seperti ini, menunjukkan betapa kuatnya mereka. Dia merasa sedikit kesal, merasakan bahwa lawan benar-benar memperhatikannya tidaklah menyenangkan, hanya saja dia sudah bersembunyi rapat, bagaimana mereka masih bisa menemukan dirinya. Di langit muncul sebuah lingkaran sihir, dan terdengar suara, ahli waris terhormat sesuai warisan dari Suan, manusia, sebuah iblis kecil muncul dan mengomel, mengapa kamu selalu menolak tautan super emosionalku, ingin aku menggunakan tubuh pengganti untuk muncul? Apa kamu tahu bahwa aku adalah makhluk kuno seperti ini, melakukan itu harus membayar berapa banyak? Sistem peringatan, kamu telah bertemu dengan inkarnasi Lido. Tanpa berpikir panjang, Lakyet langsung memberikan tendangan menggunakan kaki Dewa Angin. Inkarnasi Lido tampak berlumuran darah, terhenti, aku satu tim denganmu, Lakyet bertanya balik, satu tim, aku tidak ingat memiliki teman monster, ini benar-benar kebohongan yang canggung, cepat mati saja. Dia mengeluarkan sebuah barang berharga dan meminta, tunggu, dengarkan aku dulu, sistem, Lido telah menyumbangkan koin emas kuno, jenis uang misterius yang sangat langka, barang langka yang bisa dibeli dari para pedagang gelap profesional. Lakyet memang seorang yang materialistis, langsung mengambil dan memuji.
Ini benar-benar barang bagus. Lalu dia berbalik ke Lido sambil tersenyum. Ternyata kau adalah si kecil Lido, ya? Kalau saja kau menunjukkan niat baik lebih awal, aku sudah menerima panggilanmu. Ngomong deh, kenapa kau mencariku dengan sangat mendesak? Tiba-tiba dia berganti sikap menjadi serius. Aku ingin mempercayakanmu untuk membunuh Fan Uechi-Huyet. Sistem memberi peringatan, rencana tugas baru, konflik internal antara makhluk kuno, isi tugasnya, menghancurkan bentuk asli Fan Uechi-Huyet, hadiah tugas, atribut bebas 10 kali lipat atau bukan satu pembunuh, tingkat kesukaan Lido meningkat pesat, disertai dengan hubungan baik Lido, kau melotot penuh rasa suka. Tidak ada satu pembunuh pun, syarat ini jelas. Tidak bisa ditolak. Tapi, siapa sebenarnya Fan Uechi-Huyet? Lido menjawab, itu adalah bentuk kuno dari Dewa Darah Hitam. Lakiet memang kucing buta yang kebetulan menemukan ikan goreng, Dewa Darah Hitam. Pas kali aku sedang ingin menyingkap akar jahat yang tersembunyi ini. Kau mengulurkan tangan untuk berjabat dengan Lido, baiklah. Aku terima tugas ini, dia sangat puas. Bagus sekali. Hebat. Lakiet berpikir cerdas, sambil menjalankan tugas sambil mencari bentuk lain, satu pekerjaan dua hasil. Tiba-tiba kau merasa penasaran, tunggu dulu, hebat. Barusan kau memanggilku sebagai apa yang kau sebut? Pewaris kesadaran hebat. Itu apa sih? Lido teragak-agak, maaf, aku hanya merasa kau mirip dengannya, membuatku teringat beberapa hal. Waktu itu, kau bertanya lagi, dia dan aku sama-sama tampan, ya? Meskipun sedikit putus asa, dia tetap menjawab. Dari segi penampilan, masing-masing punya daya tarik tersendiri. Melihat dia menjawab berbelit-belit, Lakiet sedikit gelisah, jadi sebenarnya mirip di mana? Singkatnya, asal kau setuju untuk membunuh Fan Uechi-Huyet, aku akan memberitahumu segalanya. Kau setuju? Baiklah, lalu dengan santai mengelus Lido sedikit. Sistem, kau telah membunuh pengganti Lido, sihir gerhana hitam gagal, suatu perubahan tersembunyi yang dapat mempengaruhi sihir pemikiranmu. Kau sedikit mencibir, tidak menyangka dia berani meninggalkan anjing yang merangkak di depanmu seperti itu. Kalau bukan karena kau memberiku banyak, aku sudah memburu sampah, sepertimu sebelumnya. Sistem, Fan Uechi-Huyet telah mengirimkanmu sebuah ikatan jiwa super. Lakiet menerima umpan balik rasa ingin tahunya. Ada apa hari ini? Halo, selamat pagi. Suara di seberang sana terdengar, rumah petualang yang berani. Sebenarnya yang ingin aku selesaikan adalah Votan Chisuch, dan kau? Aku sama sekali tidak memiliki permusuhan, jadi, antara kita semua adalah salah paham. Jika kau setuju untuk menandatangani perjanjian gencatan senjata, aku siap memberikanmu informasi rahasia tentang Votan Chisuch, uang koin kuno, dan beberapa barang untuk peningkatan. Lakiet tersenyum, dua bos ini sangat dermawan, tentu saja aku setuju, sebenarnya aku juga tidak punya niat permusuhan denganmu. Ternyata kau sedang menggunakan keterampilan menipu Fan Uechi-Huyet, yang benar-benar mempercayai kata-kata itu. Sistem. Kau telah menandatangani perjanjian gencatan senjata sementara dengan Fan Uechi-Huyet. Kedua belah pihak setuju untuk tidak saling menyerang dalam 100 tahun, jika tidak akan dihukum dengan cara melewati tingkat profesional dasar. Namun 97% XP akan dikembalikan. Lakiet terbang di atas awan dengan hati yang gembira. Ada hal baik seperti ini. Sistem, apakah kau yang menggerakkan perjanjian gencatan senjata? Lupakan, kau juga tidak punya kemampuan itu. Sistem mendengarkan dan kehabisan kata-kata dengan dewa ini. Pindah ke kota Ohuyet, suara tawa ceria menggema di seluruh istana. Akhirnya, mereka sudah terjebak. Jika tidak bisa mengusir mereka, maka kita akan membatasi tindakan mereka. Fan Uechi-Huyet mengulurkan tangan menikmati sensasi yang menyegarkan, mengungkapkan bahwa kekuatan kontrak dapat membatasi dia selama setahun, dan saat itu tiba. Aku sudah abadi, aku akan menangani urusanku sendiri. Seorang pengikut melapor, Tuan, gereja besar di utara kota Lianhua sudah jatuh, ada seorang petarung dengan tongkat yang masuk, dia berteriak, apa? Setelah diteliti, perjanjian tidak memberikan reaksi apapun, mungkin bukan Lakiet, dia bertanya, bagaimana penampilannya? Pengikut melaporkan, itu adalah seorang wanita berbulu lebat. Fan Uechi-Huyet menjadi waspada. Petarung berbulu, aku tidak ingat ada jenis makhluk ini, di planet ini. Jangan biarkan kejadian tak terduga terjadi saat ini, kenapa kamu masih di luar? Cepat selidiki, pengikut menerima perintah. Ya, setengah hari yang lalu, Lakiet telah menemukan kota Lianhua. Keturunan Dewa Ohuyet sedang menyerap keputusasaan, kelaparan, rasa sakit, mati rasa, dan emosi negatif lainnya dari penduduk kota. Penduduk kota berjalan hilir mudik tetapi semua membawa kesedihan yang sangat besar. Lakiet melihat sekeliling dan mengeluh, lagi-lagi sebuah kota yang menyedihkan. Tiba-tiba, orang berkerumun, cepat Fan Uechi-Huyet mulai membagikan roti lagi, semua orang berlari menuju alun-alun. Di atas sana, beberapa utusan dari Fan Uechi-Huyet sedang mencuci otak penduduk, hanya Fan Uechi-Huyet yang merupakan tuan kita. Dia memberi kita roti untuk mengisi perut dan pakaian untuk menutupi tubuh. Dia membantu kita untuk terus hidup. Hanya jika kalian mengikuti namanya, dia akan memberi kalian lebih banyak roti. Rakyat yang mendengar itu bersemangat serentak berteriak, Fan Uechi-Huyet, Fan Uechi-Huyet. Tiba-tiba seorang nenek berani berteriak keras, dia adalah seorang penipu. Nenek itu memberitahu rakyat bahwa rotinya beracun, anakku telah memakan rotinya dan telah berubah menjadi monster, aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Pemimpin yang mendengar langsung marah. Nenek itu berani menghina dewa. Bawa dia pergi, semua orang panik melarikan diri, dia terus menantang, sebelumnya aku telah bersikap baik, hanya memotong satu kakinya, dan dia tidak bersyukur, jadi aku tidak bisa menahannya lagi. Penjaga besar melihat Lakiet berdiri di sana, lalu berteriak, kamu sialan,
cepat pergi dari sini. Apa kamu ingin membela nenek ini? Dia melambaikan tangan. Bukan, Anda salah paham, aku hanya malas bergerak. Orang ini berbicara pelan, biarkan saja kamu tahu diri. Meskipun sangat ingin membantu, dia berpikir, mencari reinkarnasi Mitsha lebih penting, tidak ada waktu untuk menjadi pahlawan di sini. Sistem, rencanakan misi pembasmi. Penduduk kota Lianhua sedang kesulitan, bersihkan jiwa-jiwa jahat di sini. Tujuan misi 1. Para pengikut yang menyembah darah. 2. Para pengikut dari organisasi hitam. 3. Keturunan Dewa di Huyet. 4. Hantu-hantu dari Lido. Hadiah misi, tidak ditentukan berdasarkan kemajuan dalam menghancurkan monster terakhir untuk menentukan. Para pengikut telah menahan nenek itu, tangan menggenggam tinju terkutuk, nenek sialan, mati saja untukku. Tetapi belum sempat melakukan itu, dia segera terpental oleh pemimpin yang mengusir. Lakiat berkata, jika bertemu ketidakadilan di jalan, baru layak disebut pahlawan. Sistem, bunuh satu pengikut kultus darah, dapatkan satu potongan inti dewa. Inti dewa adalah salah satu keunggulan untuk level up para petarung. Ini memberi manfaat luar biasa untuk melakukan gerakan seni bela diri, sekaligus memberikan tambahan energi dalam, dan sifat khusus. Membuatmu terlihat lebih asli, hadiahnya lumayan, sepertinya kali ini benar-benar pas, sebenarnya mencari Mister juga tidak perlu terburu-buru. Tiba-tiba ada suara di belakang. Bocah itu berani main curang. Melihat kesempatan datang, senyumannya perlahan kehilangan kemanusiaan. Jadi kita main bersih sedikit. Orang itu terbata-bata, saya tidak bermaksud seperti ini, jika kamu tidak keberatan, saya bersedia. Lakit memberinya jawaban dengan nada sinis. Ya, tentu saja. Bunga teratai yang sudah hancur, semakin runtuh, Lakiat telah membunuh total 36 pengikut kultus darah, mendapatkan 36 potongan inti dewa, tapi untuk menukarnya dengan satu inti dewa utuh, masih butuh 964 potongan. Lakit menghela napas dalam asap hitam, sedikit sekali, hanya angka ganjil. Untuk membuat satu inti dewa utuh kemungkinan butuh 35 hari. Kau tidak bisa pergi tanpa pemandu, dia memanggil warga di kota, saya butuh seseorang untuk menunjukkan jalan. Bawa saya ke markas para pengikut kultus darah dan para penjahat, ada yang mau jadi pemandu, namun di sekelilingnya kosong melompong tanpa satu orang pun. Tiba-tiba ada yang melempar batu ke kepalanya, seorang kakek tua namun bersemangat berdiri, dan berkata, bajingan itu, orang-orang ini harus dibunuh sampai habis. Tapi mereka akan segera kembali, saat itu juga kita yang akan menderita. Sang anak menarik tangan kakeknya, dan menasehatinya, ayah, jangan bicara lagi. Tapi dia tetap melanjutkan, menganggap dirinya hebat, padahal sebenarnya hanya seorang perusak. Lakiat menjawab dengan tegas, ya sudah, bunuh semua mereka. Kakek itu terdiam mendengar. Segera dia dan anaknya berpaling pergi dengan nada sedikit kasihan, ternyata hanya seorang idiot. Lakiat menarik, ini, jangan pergi, setidaknya biarkan satu orang tetap di sini, untuk menunjukkan jalan. Dari jendela lantai 2, seorang gadis berkata, saya akan membawamu pergi. Gadis itu bertanya, apakah kamu benar-benar bisa membunuh semua iblis itu? Dia melihat gadis ini, dan merasa familiar. Sosok gadis yang berinkarnasi dari Mister membuatnya sadar bahwa itu dia. Lakiat merasa sedikit bingung, apakah ini kebetulan? Baru saja masuk kota sudah bertemu dengan target terakhir. Sistem, ungkapkan dengan jujur, ada jebakan besar menunggu saya, kan? Melihat Lakiat yang tampak curiga dengan banyak hal, sistem juga kehabisan kata-kata. Orang di dalam rumah mengingatkan, sistem, miau. Ya jangan berbuat onar lagi, cepat turun, dia melawan. Saya tidak berbuat onar, saya benar-benar merasa dia bisa menyelamatkan kita. Orang itu bertanya kembali, hanya mengandalkan dia. Dia menjawab dengan tenang, ya. Di dalam hati saya, ada suara yang mendorong seperti itu. Saya setuju untuk mencoba. Setelah itu dia melompat turun dengan gembira. Lakiat masih belum mengerti, masih mempertanyakan sistem. Jangan kira kamu bisa bersembunyi dariku hanya dengan diam. Tak lama kemudian, dia bertemu dengan si cantik, dalam situasi yang agak sulit untuk dijelaskan. Miao Ya mendarat dengan selamat, tetapi Lakiat tampaknya tidak seberuntung itu. Wajahmu kelihatan jelek, sakit hati bilang, kamu memang berani, tapi lain kali mending naik tangga aja. Matnya tersenyum dan menjawab, terima kasih, maaf, karena di dalam hati, aku selalu mendengar suara, kamu sangat bisa diandalkan. Jadi, Lakiat yang tebal muka mengonfirmasi, tentu saja, aku bisa diandalkan. Dia memperkenalkan diri, namaku Matnya, tidak tahu namamu, aku Kiet. Dia buru-buru bertanya, jadi kapan kita mulai? Dia menjawab, sekarang juga. Matnya tidak bisa menyembunyikan perasaannya. Melompat kegirangan, oke, keduanya berangkat menuju kota lain. Baru sampai sudah mengacak-acak tempat itu. Orang-orang penasaran berkumpul bertanya, ini apa sih? Siapa berani sekali tidak nyangka berani menyerang markas Blood Cult? Seseorang menyebarkan kabar, katanya sepasang pemuda, orang lain terkejut. 2 orang. Di sini ada lebih dari 100 pengikut yang terjatuh. Dalam kabut yang samar muncul 2 bayangan orang-orang berbisik, lihat. Sudah muncul, Lakiat dan Matnya muncul dengan gaya yang sangat keren. Orang banyak membicarakan, ini Matnya dari tim timur. Tidak mungkin. Kemarin, aku masih melihat dia dipukuli oleh saudara perempuannya hingga wajahnya babak belur. Dia dapat kesempatan apa ya? Mereka sudah pergi dari sana, tetapi bisikan masih terus berlanjut. Kabarnya dia menggoda seorang pejuang bodoh, membantunya membalas dendam. Memang mereka berdua berani menantang organisasi kami. Kalau tidak, bagaimana bisa disebut pejuang bodoh? Seorang yang berani bertaruh, sepertinya dalam 2 hari, kita akan mendengar berita bahwa mereka telah disiksa sampai mati. Orang di sebelah menjawab, aku bertaruh hanya 1 hari.
Lakiat bertanya, matnya masih punya berapa markas lagi? Dia melihat dengan hati-hati di peta, biar aku lihat, di depan masih ada 8 markas lagi. Dia penasaran, peta, apa sebelumnya orang sudah berpikir cara untuk menghadapi para pengikut Blood Cult yang jahat? Wajah matnya menjadi serius, tentu saja, pamanku semasa hidup sudah berjuang melawan para pengikut Blood Cult yang jahat ini. Dia diam-diam menghubungi orang-orang berpengaruh di kota, bersiap untuk bertarung habis-habisan, tetapi sehari sebelum rencana itu dieksekusi, dia menghilang secara misterius. Hingga setengah bulan yang lalu, kami baru menemukan jenazahnya. Matnya menundukkan wajahnya dengan campuran kesedihan dan kebencian, para pengikut Blood Cult itu telah menghina jenazahnya. Bahkan menyebutnya sebagai orang yang terobsesi dan bodoh, memang bodoh sehingga harus mati, sialan, aku harus membalas dendam untuk pamanku. Lakiat sedikit tergerak, baiklah, aku akan membantumu. Dia merasa berterima kasih, terima kasih. Lalu berjalan pergi dengan dingin. Kau ingin tahu kenapa dia memakai kacamata? Matnya memberitahumu bahwa dengan begitu kita akan terlihat seperti tim. Sepanjang perjalanan, mereka telah membunuh total 958 pengikut Blood Cult. Totalnya, pecahan jiwa telah lebih dari 1000. Kau mendapatkan 1 jiwa, pedang tak terlihat. Latihan, kau bisa menetapkan 1 jenis pedang untuk dijadikan senjata, membuatnya menjadi bilah, tak terlihat. Lakiat bertanya lagi untuk memastikan, itu saja, sepertinya biasa saja, apakah ada manfaat lainnya? Sebuah tubuh besar melangkah maju, setiap langkahnya memberikan kekuatan yang mengguncang tanah. Matnya memberitahumu identitas makhluk itu, adalah monster yang dibesarkan oleh Blood Cult, anjing neraka. Ia menggeram dengan marah. Kalian berdua telah membunuh lebih dari 100 pengikut kami, benar-benar berani sekali. Aku akan merobek kalian berdua. Sistem, kalian telah bertemu dengan pengikut Blood Cult yang luar biasa, jika kalian menyerang secara aktif, itu akan dianggap sebagai pelanggaran sepihak terhadap perjanjian gencatan senjata antara kedua belah pihak. Lakiat mengernyitkan dahi, jadi sekarang baru mau mulai perang ya, tapi, kalau sekarang batalin perjanjian, rasanya masih kepagian. Dia dengan cepat mengkonsumsi setetes minyak ajaib, menggunakan tubuhnya untuk berubah menjadi seorang master. Karena yang menandatangani perjanjian gencatan senjata adalah Lakiat, ngapain juga master itu urusannya. Matnya panik dan mencengkeram leher si anjing neraka sambil berteriak, dari mana monster kepala seperti ini muncul, kemana Lakiatku dibawa? Saat itu, anjing neraka berencana menggunakan mulutnya untuk melahap keduanya. Lakiat dengan cepat menangkap matnya dan melompat, peluk aku erat-erat. Dengan cepat mengambil sebatang kayu dan menyerang anjing neraka dengan pukulan telak. Mengirimnya pergi menjual garam. Sistem, kamu telah membunuh anjing neraka, kamu mendapatkan atribut pertahanan pukul 0/3, kamu akan mendapatkan lebih banyak keuntungan saat bertahan dari serangan. Kamu menerima kemampuan acak dari karakter, semakin parah rasa sakit yang kamu alami, semakin banyak XP yang kamu dapatkan. Ketika kamu mati dan dihidupkan kembali, kamu akan mendapatkan sejumlah besar XP, serta hadiah khusus. Kegembiraan dari kematian, Lakiat merasa aneh, XP aneh, tapi kemampuan anehnya meningkat. Matnya yang kecil menatapnya dengan mata berbinar, apakah ini benar-benar penampilan asli Lakiat yang agung? Bulu-bulu acak dalam kesedihan terlalu menggemaskan. Seluruh tubuhnya berbulu seperti ini. Seperti kura-kura yang berusaha keras, beneran bukan manusia. Dia mengusap kepalanya ke bahu Lakiat sambil berpikir, tapi kalau bukan manusia juga nggak apa-apa. Kamu lihat matnya yang tersenyum manis mengingatkan, liurmu tuh. Kedua orang itu berdiri di tebing, matnya menunjukkan jalan, di depan adalah gereja besar, tempat berkumpulnya para pengikut jahat. Lakiat memberi instruksi, tunggu di sini, jika ada bahaya, naik saja ke perahu dan pergi. Setelah berkata demikian, dia terbang pergi, matnya tidak khawatir dan berpesan, di gereja ada banyak hal jahat, aku tahu kamu sangat hebat, tapi juga jaga keselamatanmu ya. Suara anjing neraka menjawab, tenang saja, aku bahkan lebih hebat dari yang hebat, Ang Ufika. Di hutan sebelah gereja terdengar kebisingan. Pemimpin berdiri di atas batu dan mengumumkan, teman-teman, hari ini adalah kesempatan terbaik bagi kita untuk membalas dendam. Aku sudah mendengar kabar itu beberapa bulan yang lalu. Para pengikut yang menyembah darah telah bergerak besar-besaran ke utara, kekuatan gereja saat ini sangat lemah, ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya, aku menduga mereka ingin menyerang puncak bela diri. Singkatnya, habisi semua pengikut jahat, balas dendam untuk istri dan anak kita, untuk keluarga dan teman-teman kita, kerumunan di bawah bersorak serempak, balas dendam, balas dendam, balas dendam. Lakiat muncul tiba-tiba dan bertanya, kamu bilang mereka berkumpul untuk melawan puncak bela diri, ya? Pemimpin yang gelap terkejut dan bertanya, kamu siapa? Tapi dia didesak oleh Lakiat untuk menjawab dengan cepat. Dia sangat berhati-hati, kenapa aku harus menjawabmu? Jangan kamu adalah orang dari pengikut jahat itu? Lakiat mengeluarkan sumber kekuatan spiritual, yang membuatnya ketakutan dan berteriak, tunggu dulu, kamu mau apa? Kalau mau mengancam aku bisa langsung jawab, ngapain harus pakai kekerasan? Dia langsung mengeluarkan kekuatan spiritual ke batang kayu dan memperkuatnya lebih dari sebelumnya. Sekelompok orang berlarian panik mengira kamu adalah orang yang diutus untuk membunuh, tetapi kayu itu meluncur ke arah pemimpin besar Nguinga, dan seketika menghancurkan gereja. Gereja itu pun runtuh, hanya tersisa bekas air besar di tanah. Sistem telah menghancurkan pemimpin besar dan membunuh 5.603 pengikut. Orang-orang mulai saling bertanya, apa yang terjadi? Kenapa kita masih hidup? Lagi pula, pemimpin besar sudah dipukul hingga mati. Lakiat menyimpan senjata, suaranya tajam menanyakan pemimpin,
Kali ini kamu percaya bahwa aku bukan pengikut jahat, kan? Orang ini dengan taat bersujud, percaya, tentu saja percaya, pahlawan yang hebat sudah datang. Biarkan kami mengikuti Anda. Lakiet menolak, tidak perlu ikut, mari bicara tentang informasi yang tadi. Han dengan jujur mengungkapkan semua yang dia tahu, bahkan informasi yang dia dengar pun hanya dari mulut ke mulut sekitar beberapa bulan yang lalu. Semua kekuatan dari kota darah di dekatnya telah dikerahkan ke dekat kuil ekstrim. Untungnya mereka tidak menyusup, hanya melakukan pembersihan terhadap kekuatan di sekitarnya. Kota batu berharga yang tidak jauh dari sana sudah jatuh, mungkin setelah membersihkan kekuatan di sekitarnya, giliran kuil ekstrim. Lakiet marah memikirkan, jika begitu, kehilangan kontak dengan Sensona dan Quinyo mungkin disebabkan oleh taktik dari darah gelap, dia langsung merasa terprovokasi. Dia mengangkat kayunya ke langit dan berteriak, kalian semua harus berusaha bertahan, aku datang untuk menyelamatkan kalian. Pemimpin berspekulasi, jadi dia adalah yang tertua dari kuil ekstrim? Tidak salah lagi, di dunia ini memang banyak orang aneh, kabarnya ada satu orang yang sangat hebat, dan pasti, beruang lebih hebat dari anjing, kan? Lakiet menunjuk ke gua di depan, tunggu sebentar, apa yang baru saja aku lihat itu? Dia menjawab, itu adalah jalan masuk ke gua seribu kotoran. Sebelum penjelmaan darah seribu kotoran muncul di permukaan, dia sudah memimpin unifikasi dunia bawah tanah, di mana berkumpul banyak monster menakutkan. Mendengar itu, dia tertarik hingga tersenyum, banyak, aku sangat suka kata ini. Setelah mengatakannya, dia langsung terjun ke dalam lubang, membuat orang-orang di atas tanah bingung. Bukankah dia bilang harus pergi ke kuil ekstrim untuk menyelamatkan orang? Dan bilang harus bertahan. Memang sulit dipahami orang hebat. Lakiet baru mendarat, begitu membuka mata, dia disambut oleh para pengendara kotoran. Beberapa orang yang mirip kucing melihat tamu asing langsung mengaktifkan mode serangan. Terjepit di sudut, dia tetap tenang, sayang sekali, nilai ketahananku sudah mencapai batas maksimum. Dengan mudah, dia menghancurkan dua kepala, sambil melemparkan tantangan, jangan menghalangi jalanku, kalian yang rendah ini. Sistem, kamu telah membunuh dua pengendara. Kotoran, kamu mendapatkan sedikit efek serangan khusus, mengurangi nilai ketahanan. Lakiet terkejut bertanya, mengurangi, jelaskan, nilai ketahanan orang dewasa rata-rata berkisar antara 6% hingga 8%, jika nilai ketahanan di bawah 5%, kaki akan lunglai dan tubuh tidak bisa berdiri dengan tegak, jika di bawah 3% akan mengalami inkontinensia, sedikit pingsan dan tak sadarkan diri. Dia menilai, itu bisa benar-benar mengalahkan seseorang. Jika nilai ketahanan menurun, mungkin akan menciptakan gaya bertarung yang sama sekali baru.